Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 12 MIPA 4 akan mempresentasikan materi kimia tentang aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan. Kami kelompok 1 terdiri dari 4 anggota, yaitu Adiputra Hidayat Agung nomor urut 1, Austin Patricia nomor urut 11, Muhammad Farhan nomor urut 21, dan Sandra Angelika nomor urut 31. Contoh aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan yang pertama, yaitu untuk produksi aluminium. Aluminium murni diperoleh dari elektrolisis leburan Al2O3 yang berasal dari biji bauksit. Pada elektrolisis Al2O3 digunakan elektrod grafit atau C dan klorid atau Na3AlF6 yang berfungsi menurunkan titik lebur Al2O3. Reaksi elektrolisisnya yaitu Al2O3 diionkan menjadi 2Al3+ ditambah 3O2-. Di anode terjadi oksidasi Al3+ tambah 3 elektron menjadi Al. Di katode terjadi reduksi 2O2- menjadi O2 tambah 4 elektron. Hasil reaksinya adalah 4Al3- tambah 6O2- menghasilkan 4Al tambah 3O2. Aplikasi sel elektrolisis yang kedua yaitu untuk produksi natrium. Logam alkali pada umumnya diperoleh dengan mengelektrolisis lelahan garam kloridanya. Misalnya logam natrium dibuat dengan mengelektrolisis campuran lelahan NaCl dan CaCl2. Fungsi CaCl2 pada proses ini adalah untuk menurunkan titik lelah NaCl. Reaksi elektrolisisnya yaitu NaCl diionkan menjadi Na+ ditambah Cl-. Di katode terjadi reduksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Di anode terjadi oksidasi 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Hasil reaksinya adalah 2H2O ditambah 2Cl- menghasilkan 2OH- tambah H2 tambah Cl2. Aplikasi sel elektrolisis yang ketiga yaitu untuk pemurnian logam. Proses pemurnian logam juga mengandalkan proses elektrolisa. Proses pemurnian tembaga merupakan contoh yang menarik dan mudah dilaksanakan. Pemurnian ini menggunakan elektrolit yaitu CuSO4. Pada proses ini, tembaga yang kotor dipergunakan sebagai anoda di mana zat tersebut akan mengalami oksidasi. Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Reaksi oksidasi ini akan melarutkan tembaga menjadi Cu2+. Di lain pihak, pada katoda terjadi reaksi reduksi Cu2+ menjadi tembaga murni. Mula-mula, Cu2+ berasal dari CuSO4 dan secara terus-menerus digantikan oleh Cu2+ yang berasal dari pelarutan tembaga kotor. Proses reaksi redoks dalam elektrolisis larutan CuSO4 adalah CuSO4 diionkan menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Di katoda terjadi reduksi Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu dan di anoda terjadi oksidasi Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Dengan demikian, tembaga di anoda pindah ke katoda sehingga anoda semakin habis dan katoda semakin bertambah besar. Logam, emas, perak, dan platina terdapat pada lumpur anoda sebagai hasil samping pada pemurnian tembaga. Aplikasi sel elektrolisis yang keempat yaitu untuk penyepuhan logam. Suatu produk dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik, seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Salah satu cara melapisi atau menyepuh adalah dengan elektrolisis. Benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda dan potongan logam penyepuh dipasang sebagai anoda yang dipendamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Contohnya yaitu untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda dengan elektrolit larutan AgNO3.
seperti terlihat pada gambar di samping. Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau garpu. Dengan demikian, garpu terlapisi oleh logam perak. Proses elektrolisisnya adalah di anode terjadi oksidasi Ag+ menjadi Ag tambah elektron, dan di katode terjadi reduksi Ag+ tambah elektron menjadi Ag. Demikian presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.